Halo semuanya, balik lagi di Gold Update bareng saya Alil Aryadi, teman-teman. Jadi aku udah lama gak bikin video tentang Gold Update dan oke, langsung aja kita ke inti videonya, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita ke inti videonya, di sini saya mau sharing ke teman-teman semua kalau misalnya aku sendiri itu lagi ada withdrawal, teman-teman. Biasa akhir bulan waktunya withdrawal, ya alhamdulillah itu kita bisa withdrawal kisaran 10.000 US dollar, teman-teman. Jadi ya lumayan lah, teman-teman, ya alhamdulillah, disyukurin aja karena kan minggu kemarin aku itu libur live streaming, teman-teman ya. Nah, ketika aku libur live streaming, aku lagi liburan, teman-teman, sama family aku, dan alhamdulillah, teman-teman ya, lumayan ya. Kalau misalnya teman-teman lihat jurnal trade-nya di sini lumayan banget, teman-teman. Kalau misalnya dapatnya itu RR-nya oke ya, 1/5, 1/5 gitu, tapi ada cut loss-nya juga, teman-teman, gitu. Nah, jadi kita dapatnya yang oke itu sebenarnya di 230 pips, teman-teman. Itu di tanggal 19 ya, di tanggal 19. Di sini kita dapat kisaran 230 pips. Jadi langsung impulsif gitu, teman-teman. Dan ini itu cuman satu harian aja gitu ya. Lumayan lah, alhamdulillah. Oke, jadi langsung aja kita ke inti videonya, teman-teman, gitu. Dan oh ya, semoga kalian juga bisa profit konsisten ya, yang nonton video ini, yang suka ikut join live streaming. Tenang aja, minggu depan kita udah bakalan live streaming lagi, teman-teman, karena kemarin aku libur seminggu kan live streaming ya. Oke, jadi pertama kita bakalan ke weekly, teman-teman ya. Di weekly candle ini kira-kira ada apa nih, teman-teman ya, di weekly candle. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di weekly candle ini itu ya, itu masih belum ada tanda-tanda buat reversal, teman-teman ya. Jadi buat kalian yang kemarin yang counter-counter itu ya hati-hati, teman-teman ya, karena belum ada ciri-ciri pembalikan arah ini untuk weekly candle-nya gitu ya. Weekly candle-nya ya di sini masih belum ada ciri-ciri pembalikan gitu. Jadi ya, waspada buat teman-teman yang ngambil reversal gitu ya. Nah, kalau misalnya di weekly candle-nya dia ada rejection seperti ini, teman-teman, nah itu oke lah gitu. Kita bisa ngambil asumsi itu dia bakal mau reversal gitu ya, seperti ini. Nah, cuman masalahnya untuk di studi kasus kali ini itu belum ada ciri-ciri reversal, teman-teman, gitu. Nah, untuk daily-nya sendiri kita bisa cek juga. Nah, kalau misalnya daily-nya sendiri itu masih impulsif, teman-teman ya, gitu. Jadi harus hati-hati, teman-teman. Tapi di sini udah ada liquidity nih, di sini ada likuiditas yang lumayan banyak gitu. Apakah bulan depan market gold sudah mulai reversal gitu ya? Jadi ya kita belum tahu, teman-teman. Kalau misalnya reversal, kira-kira zona apa yang bisa kita pantau? Nah, satu di sini adalah di harga 1933, ini adalah zona yang wajib kalian pantau karena ini bisa aja dia menjadi resisten become support, teman-teman ya. Di sini bisa jadi resisten become support. Dan untuk resistance-nya kita bisa berasumsi bahwa di kisaran sini itu ada kayak level juga nih di harga 2015. Ada kayak level, apakah dia akan ada pemantulan nanti di sini gitu. Jadi kalau misalnya ada pemantulan, kemungkinan untuk XAU sendiri dia bakalan turun dulu sampai 1933, lalu berikutnya dia bisa rally lagi gitu. Karena kalau misalnya saya kan menggunakan Elliott Wave ya, di sini belum terciptanya itu wave 2-nya, teman-teman, gitu. Wave 2-nya itu belum tercipta. Nah, kalau misalnya teman-teman penganut Elliott Wave atau belajar Elliott Wave, nah, di sini kan jelas gitu ya, korektif ABC korektifnya gitu, ABCDE, sorry. Di sini kita bisa delete dulu, kita bisa pakai yang ini. Di sini ada A, B, C, D, E. Nah, ini makanya dia rally lagi gitu. Biasanya tuh gold sendiri ya di major trend, terutama di daily itu aku suka banget pakai Elliott Wave, teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya gimana nih skenarionya? Skenarionya ya udah kita tunggu harga di 2015 gitu. Apakah di situ nanti bakal ada pemantulan atau tidak, karena nih kayak levelnya lumayan kuat, teman-teman ya. Belum ada retracement sama sekali nih untuk XAU gitu ya. Tapi kalau aku sendiri itu
untuk dari segi biasnya sendiri itu karena weekly-nya ini masih bullish ya, jadi aku directionnya buat minggu depan itu masih cari bullish teman-teman ya, jangan di counter dulu karena belum ada konfirmasi yang oke di candle weekly-nya gitu. Nah seperti inilah teman-teman untuk prediksi market gold untuk minggu depan gitu ya, jadi 2015. Dan untuk resistance yang paling high-nya itu di 2080 teman-teman ya. Di sini di mana nih? 2080 2080 ini adalah resisten yang paling tingginya, tapi untuk saat ini kalau aku sendiri itu berada di harga 2015 teman-teman. Nah di harga 2015 ini itu wajib kita pantau hari Senin gitu. Kita lihat dulu kalau misalnya nanti di sini ada rejection ya bolehlah gitu. Kita bisa ambil sell, tapi juga ambil sellnya dikit aja teman-teman ya, karena hanya bersifat korektif aja. Nah lalu berikutnya selain di dua harga ini, di pertengahannya di mana gitu, di pertengahannya itu adalah di 2030. Nah di 2030 ini juga kayak level yang sangat penting teman-teman gitu ya. Nah, di sini di 2030 kisaran 2030. Jadi ini adalah resisten yang harus kita bisa pantau, yang berpotensi untuk bisa market itu reversal, tapi dalam arti reversalnya itu hanya sebatas korektif saja gitu, tidak untuk langsung turun ke bawah gitu ya sampai support sini dia turun gitu, enggak teman-teman ya, tapi palingnya koreksinya ya seperti ini aja gitu. Nah kalau misalnya kita cek lagi di candle weekly-nya ya, support candle weekly-nya itu kita bisa cek di sini. Nah itu ada di sini teman-teman, di sini nih. Oke. Di sini di range 1953 itu adalah support candle weekly-nya gitu ya. Kemungkinan besok itu minggu depan ya dia akan turun dulu, kita cek lagi di daily. Sebentar teman-teman. Oke. Ini agak loading ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah trading view-nya. Nah seperti ini, terus kita bisa adjust lagi ke 4 hour-nya. Oke, ya 4 hour-nya di sini adalah supportnya di ini teman-teman ya, udah diambil supportnya di harga 1953. Oke, selanjutnya itu ya pokoknya ini supportnya teman-teman ya. Ini support candle weekly. Oke, ini support candle weekly, lalu berikutnya di sini itu resistance-nya ya. Resistance candle weekly. Ini adalah resistance candle weekly-nya. Nah, di sini. Jadi kita bisa ambil range ya kisaran sini, bisa aja. Nanti gold ketika dia retrace-nya dia akan seperti ini teman-teman ya, dia turun dulu habis itu dia rally lagi gitu. Jadi untuk directionnya seperti itu, dan biasanya market ini impulsif itu saat ini ya. Untuk gold sendiri kita bisa lihat range di 30 menit, di candle 30 menit. Ini aku suka cek teman-teman karena aku kan intraday ya gitu, bukan swing. Oke, jadi trade-nya per season aja, per hari gitu teman-teman. Nah kita bisa lihat ini dari kemarin gold itu jam 7:30 malam ya, which is ini adalah waktu-waktunya news ketika dia impulsifnya itu ketika dia mulai dari pucuk-pucuknya ya, terutama itu dari jam 19.30, which is itu adalah jam 7:30 malam. Nah ini juga sama di sini, ini juga sama, dan ya ini juga sama juga gitu. Jadi ini adalah tips buat teman-teman semua. Jadi kalau misalnya masuk ke market itu, kalau bisa tuh jam 7 malam itu udah masuk ke market teman-teman, biar tidak menunggu terlalu lama gitu untuk kita mencari titik-titik impulsifnya gitu. Karena
Untuk gold sendiri dari kemarin ya di New York Season dia benar-benar rally-nya lumayan impulsif banget gitu teman-teman gitu. Oke, jadi saran saya adalah seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat nanti di minggu depan apakah di New York Season itu masih impulsif ya, masih rally impulsif apa tidak di jam 7:30 malam ya. Semoga nanti di titik-titik ini, di titik-titik impulsif ini kita bisa dapat cuan gitu teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi segini dulu untuk videonya. Ingat bias kita, direction kita itu masih buy. Itu jangan counter-counter dulu dan kita bisa cek nanti di ini teman-teman di minggu depan ya. Kita cek hari Senin apakah impulsif bullishnya itu masih di New York Season atau tidak, ataupun sebaliknya New York Season akan menjadi bear impulsif gitu ya. Jadi harus dicerna lagi dari market season ya teman-teman. Jadi kita trade-nya nggak nunggu lama lagi gitu. Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Karena goal saya ini untuk Magic of Finance ini teman-teman menjadi komunitas trading yang paling menjaga money manajemennya di Indonesia teman-teman ya gitu. Karena kita punya journal trading, jadi tradingnya itu nggak bisa salah-salan gitu. Jadi harus menggunakan resiko-resiko yang harus kita bisa tentukan. Oke, jadi sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.